Shalom, selamat sore semuanya. Ya, perkenalkan saya Dr. Lahargo Kembarin SPKJ, seorang psikiater. Terima kasih untuk kesempatannya saya boleh sharing, berbagi dengan semua yang ada di sini. Boleh kita lihat slide-nya? Saya biasa dipanggil Dr. Argo gitu ya, tinggalnya di Bogor dan pada waktu kelas 3 SMA itu saya mendapatkan undangan dari beberapa universitas, salah satunya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada waktu itu saya berdoa dan bernazar sama Tuhan. Tuhan, kalau aku masuk di Fakultas Kedokteran UI tanpa tes, aku berjanji Tuhan akan melayani menjadi guru sekolah minggu. Dan tahun itu, tahun 95, Tuhan menggenapi nazar saya itu dan sejak saat itulah saya kemudian menjadi guru sekolah minggu di gereja saya sampai dengan saat ini. Dan saya bertugas di Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi Bogor dan juga di Rumah Sakit Siloam Bogor. Sehari-hari selain pelayanan sebagai guru sekolah minggu, saya juga di gereja juga sebagai penatua dan pengurus di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Hari ini senang sekali bisa berbagi, kita mau berbicara tentang mental health, gitu ya, tentang kesehatan jiwa. Tadi ada drama yang sudah kita saksikan bersama dan tentunya itu cukup relate juga ya dengan kehidupan kita sehari-hari nih. Karena sehari-hari saya banyak sekali menemukan anak-anak muda, anak-anak remaja yang memiliki problem nih dengan mental health-nya gitu ya. Datang gitu ya, dok saya kena mental nih, mental breakdown gitu ya. Jadi awareness tentang kondisi kesehatan mental di zaman sekarang ini sudah cukup baik. Nah, hari ini kita mau belajar bersama ya, bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi apa-apa saja sih gejala-gejala yang kita rasakan, dan yang terlebih penting adalah bagaimana manajemen stresnya. Nanti akan ada langkah-langkah praktis yang akan kita lakukan. Oke, jadi topik kita adalah, ininya bisa ya? Ya, topik kita hari ini adalah fighting for my life. Kalau di media sosial itu saya punya slogan namanya Sejigo, sehat jiwa bersama Lahargo ya. Jadi ada ada quote, ada tips, ada artikel tentang kesehatan mental, itu boleh juga berkunjung ke laman TikTok atau Instagramnya ya. Ya, semuanya yang hadir di sini, dunia kita ini dunia yang terus berubah gitu ya. Ada zaman 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kita berada di zaman 4.0, yaitu zaman digitalisasi. Di mana semua perangkat-perangkat elektronik itu hampir semuanya terhubung dengan internet. Ada artificial intelligence, ada chat GPT. Bahkan beberapa pasien saya itu sharing gitu ya, dok sebelum saya datang ke dokter ini saya ke chat GPT untuk curhatnya gitu ya. Wah, setelah itu baru datang ke psikiater. Wah, boleh juga tuh gitu ya. Nah, ternyata manusia juga berubah ya, menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi di dunia. Kita kenal ada generasi-generasi ya, generasi the greatest, ada silent generation, ada baby boomer. Nah, kalau saya nih masuknya Gen X ya, generasi X. Kemudian ada Gen Y atau milenial. Dan di sini nih pasti kebanyakan Gen Z ya, generasi Z. Mana Gen Z suaranya? Dan juga Gen Alpha. Mana nih Gen Alpha yang lahir 2013 sampai 2024. Dan di 2025 ini kita sudah kedatangan Gen Beta gitu ya. Jadi yang lahir di tahun 2025 itu masuknya adalah Gen Beta ya. Nah, seperti apa sih karakteristik anak-anak remaja yaitu Gen Z dan Gen Alpha ini? Boleh volumenya ya? Volumenya bisa di ininya apa? Buat di videonya. Ya, dinaikin. Oke? Ya. Nah, ini dia anak-anak
Gen Z, Gen Alpha seperti ini nih ya. Mulai meningkat perhatian ke lawan jenis, naksir, rasa setia dengan kelompok seusianya, labil, egois, gampang ya muncul rasa kecewa, kesel, malu, tertekan, marah, bawa perasaan, selalu merasa ingin dipuji, diapresiasi, dihargai, dianggap eksis, narsisnya juga lagi berkembang, rasa ingin tahu dan mencoba atau keponya tingkat dewa nih gitu ya. Nah ini anak-anak remaja nih yang diwakili oleh Gen Z dan Gen Alpha. Dan karakteristik lainnya, anak-anak remaja di masa sekarang ini hyper connected. Selalu terhubung dengan internet dan digital, independen, pengen bebas rasanya menentukan untuk dirinya. Sangat visual, menyukai gambar infografik, technological, diverse ya. Dan problemnya anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sangat rentan terhadap munculnya mental problem. Nah ini yang mau kita bahas lebih dalam ya tentunya. Nah masa anak dan remaja itu masa yang kritis bagi kesehatan mental. Kenapa demikian? Karena anak dan remaja itu masih berkembang ya. Baik itu fisiknya, otak dan sel sarafnya, emosinya, identitinya, dan juga sosialnya. Anak-anak remaja sekarang itu banyak yang cerita, "Dok, saya kayaknya punya pengalaman traumatis nih dok. Dari orang tua saya, dibully sama temen misalnya, gak dihargai, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, bahkan kekerasan seksual. Itu banyak dialami oleh anak-anak remaja di zaman sekarang. Dan ini menunjukkan data 1 dari 7 anak remaja itu punya problem nih dengan mental health-nya. Self-harm, cutting, hitting gitu ya. Kemudian suicide itu meningkat di kalangan di zaman yang sekarang ini. Dan WHO mengatakan bahwa kesehatan mental anak remaja itu memang lagi nggak baik-baik aja. Jadi topik yang mau kita bahas ini sangat relate ya dengan keadaan faktual yang saat ini ada di kalangan anak dan remaja. Nah ini isu-isu yang cukup banyak nih di kalangan anak dan remaja. Pertama, awareness tentang mental health-nya udah cukup bagus ya. Banyak yang datang bilang kena mental breakdown. Ada berbagai traumatic event, ada toxic relationship. Anak zaman sekarang juga FOMO, fear of missing out. Dikit-dikit lihat handphone gitu ya, ada update terbaru apa nih, ada berita apa, ada notifikasi tuh bawaannya pengen buka aja gitu kan. Baru posting WA status, Insta story langsung dilihat siapa yang view ya, siapa yang komen, siapa yang like. Wah itu FOMO ya. Kemudian ada self diagnosis, karena banyaknya berita-berita di internet gitu ya. Langsung ngecek gitu ya, beberapa pasien saya anak SMP, SMA gitu. Dok, saya kayaknya kena BPD. Wah apa itu BPD? Borderline personality disorder. Kamu tahu dari mana? Dari TikTok dok. Wah TikTok lebih jago nih dari dokter gitu ya. Kemudian self-harm, suicide, and addiction. Addiction atau ketergantungan kecanduan, kalau zaman dulu itu adiksi zat, adiksi alkohol, rokok, adiksi narkoba. Tapi sekarang kita mengenal yang namanya behavioral addiction. Adiksi perilaku, adiksi smartphone, adiksi pornografi, games online, sekarang ada judi online, pinjol, wah itu mulai makin banyak ya problem-problemnya. Nah ini cukup menarik ya, saya ingin menggambarkan bagaimana satu fenomena pergeseran manusia menghabiskan waktunya. Nah kalau di gambar ini kita lihat manusia dari zaman dulu sampai sekarang itu menghabiskan waktunya zaman dulu tuh paling banyak dengan keluarga, di sekolah gitu ya. Kemudian tetangga, gereja, dan baru terakhir online. Nah kita mau lihat nih perkembangannya bagaimana. Nah kita lihat nih ya, tahun 40-an masih dengan menghabiskan waktu banyak dengan teman, dengan keluarga, di sekolah oke. Jalan-jalan ke resto, hangout juga ada gitu ya. Nah online tahun 60-an belum ada, 70-an juga belum muncul tuh. Kita lihat ya, perhatikan. Masuk di tahun 80-an, nah ini udah mulai ada internet nih ya. Mulai kita lihat bagaimana manusia menghabiskan waktunya. Tahun 90-an itu berkembang.
Dan tahun 2000 lah perkembangan pesatnya terjadi. Dan kita lihat sekarang ini di tahun 2024 manusia menghabiskan waktunya dengan online 60,76%. Inilah kondisi di zaman sekarang ini yang terjadi tentunya ya. Nah ini menarik sekali kita lihat karena di zaman sekarang saya mau tanya nih gitu ya buat adik-adik semua. Mana yang lebih menakutkan, baterai yang lemah atau iman dan mental yang lemah? Kalau ketinggalan handphone tuh kayaknya udah setengah nyawa hilang gitu ya. Sekarang ini kalau di mana-mana tuh yang paling sering kita dengar tuh di rumah tuh adalah paket gitu ya. Atau kalau rapat-rapat atau di sekolah gitu ya, Shopee gitu ya. Wah, gampang ya untuk kemudian berkomunikasi, mendapatkan barang, makanan gitu. Hati-hati ya, karena dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita harus benar-benar menerapkan ini. Prioritas kita dalam hidup apa nih? Iman dan mental ataukah baterai? Nah, sekarang ada yang namanya adiksi digital. Penggunaan media elektronik yang terhubung dengan internet yang menyebabkan seseorang itu pengen attach terus, pengen megang handphone terus, pengen ngeliat terus. Dan ini angkanya di seluruh dunia lumayan tinggi. Adiksi smartphone itu hampir 30%. Artinya dari 3 orang itu ada 1 yang kecanduan dengan handphone ini gitu ya. Nah, apa dampaknya kecanduan handphone ini? Adalah pertama comparing. Membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu ya. Oh dia pergi kemana, dengan siapa, lagi ngapain. Membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, itulah pencuri utama kebahagiaan kita gitu ya. Karena kita nggak menjadi diri kita sendiri tentunya. Nah ini juga satu fenomena yang menarik nih gara-gara handphone. Yaitu namanya adalah pubbing, ponsnabbing. Yaitu adalah sikap mengabaikan orang lain yang sedang berinteraksi dengan kita karena kita sibuk dengan handphone aja. Nah ini satu fenomena yang sering sekali menyebabkan orang itu menjadi kesepian. Kesepian ini menjadi ancaman atau masalah global di masa kini. WHO sudah mendeklar gitu ya, bahwa hati-hati ancaman kesehatan di masa kini yang paling berbahaya adalah loneliness, kesepian. Kesepian itu bukan berarti kita nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa ketemu teman-teman kita. Even di tengah keramaian pun seseorang bisa merasa kosong, merasa sepi dan merasa hampa. Dan WHO, Lembaga Kesehatan Dunia ini sudah menyampaikan bahwa resiko kesepian itu sama dengan kalau kita merokok, minuman keras dan obesitas. Nah, jadi cukup tinggi ya resikonya. Nah, gara-gara handphone tadi dan berbagai pengalaman kehidupan, anak muda di zaman sekarang ini saya lihat banyak yang overthinking. Ya, volumenya boleh ya dinaikin. Kita lihat nih overthinking itu seperti apa. Nah gitu ya. Udah memikirkan sesuatu yang jauh tapi padahal kenyataannya nggak seperti itu. Itulah yang kita sebut overthinking. Dan sekarang saya lihat banyak anak-anak muda ini punya penyakit namanya SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Seperti apa? Nah seperti ini dia. Jadi ini penyakit SMS namanya gitu ya. Kalau zaman dulu kayaknya orang punya pencapaian prestasi kita ikut senang ya. Tapi sekarang agak beda loh. Kenapa begitu? Karena sekarang sudah makin banyak orang yang NPD. Narcissistic Personality Disorder. Pengen banget orang tuh memperhatikan dia terus. Dia pengen yang paling spesial, paling diutamakan. Nah contohnya seperti ayam jago ini. Ini contoh orang narsis tuh begini. Iya,
Orang narsis tuh nggak akan pernah berhenti sampai pingsan, sampai tidur. Karena dia selalu ingin menjadi pusat perhatian dan nomor satu. Dan sekarang anak muda banyak loh yang mengalami ini nih, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Adiksi judi online, wah ini juga jadi problem ya, hati-hati ya. Adik-adik semua di sini nih, jangan masuk ke judi online. Dan kalau kita lihat penyebabnya orang judi online tuh karena stres dia dalam pikirannya. Nah ini lebih miris lagi gitu ya, bahwa kasus self harm, ini makin banyak di kalangan anak muda. Melukai dirinya, cutting, bikin barcode gitu ya, pukul kepalanya. Dan waktu saya tanya, kenapa kamu kok sampai cutting? Kenapa sampai self harm seperti itu? Iya dok, saya diputusin sama pacar saya. Wah, terlalu bucin gitu ya. Saya sampai membuat sebuah quote ini buat anak-anak muda zaman sekarang. Jangan terlalu bucin. Kalau kamu di ghosting, berhenti scrolling, berhenti stalking. Karena ujungnya bikin overthinking. Yang bikin keluar budget untuk healing. Ikan hiu makan daging. Percuma bilang I love you. Karena buat dia kamu tidak penting. Tidak apa patah hati, tapi hidup kamu lebih berarti. Jadi anak muda zaman sekarang itu perlu belajar relasi yang sehat gitu ya. Nah kalau kita lihat tadi, wah masalah anak muda banyak banget ya dok ya. Seperti kain yang warna hitam ini. Wah masa depan saya kok kayaknya gelap ya. Gak punya harapan nih, ada begitu banyak masalah. Tapi hari ini kita mau belajar bersama. Bahwa anak muda punya harapan dalam hidupnya. Bukan seperti kain yang warna hitam, tapi seperti kain yang warna-warni ini. Jadi saya aslinya pesulap gitu ya. Jadi psikiater hanya sampingan aja. Ya, self harm itu dilakukan oleh anak muda karena dia ingin memindahkan stres, nyeri secara emosional dari psikis ke fisiknya. Ada yang melakukannya dengan cutting, ada yang hitting, ada yang jatuh pada addiction atau kecanduan ya. Nah kita lihat cycle-nya. Kenapa ya kok tiba-tiba pengen melukai dirinya untuk menimbulkan ketenangan. Yang pertama anak muda itu punya emotional suffering. Memang ada stres secara emosi. Kalau dia nggak punya manajemen stres yang baik, tidak ada kelompok pendukung support system seperti ini yang cukup bagus. Kalau dia nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, maka akan terjadi kepanikan. Karena itu makin bertumpuk dan dia akan melukai dirinya. Pada saat dia melukai dirinya, di otaknya itu akan keluar sebuah hormon namanya dopamin. Itu bikin tenang, tapi ketenangan yang semu dan palsu. Bukan seperti itu ketenangan yang seharusnya. Dan itu akan semakin memperberat kondisi stres emosionalnya. Oke, jadi banyak ya masalah dan problem anak muda ini. Nah sekarang kita mau belajar nih, bagaimana kalau gitu cara mengatasinya. Nah sesi berikutnya ini kita mau belajar satu hal. Yuk kita baca dulu 1 Petrus 4 ayat 7 ya bersama-sama. 1, 2, 3. Yes, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Setelah kita tenang, baru kita berdoa. Kita mau belajar nih, bagaimana menguasai diri dan menjadi tenang gitu ya. Oke, yang pertama, sudah belum kita mengenal siapa diri kita dan menerima kita apa adanya. Banyak anak muda tuh yang gak kenal siapa dirinya, karakter dan kepribadiannya. Nah ini kesempatan yang saya sangat baik. Kita mau melakukan sebuah tes psikologi sederhana ya. Oke, semuanya mau ya? Dicek nih kepribadiannya. Ya, tesnya gampang gitu ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu sejak dahulu kala menciptakan manusia itu dengan berbagai karakter di setiap zamannya untuk suatu tujuan dan suatu pekerjaan yang baik. Kalau kita lihat ya, dari Abraham, Nuh, Musa, Daud dan seterusnya, itu punya karakter yang berbeda-beda. Tapi Tuhan menciptakan kepribadian mereka
cocok dengan kebutuhan dunia pada zaman itu. Dan tahukah adik-adik semua bahwa Tuhan yang sama pun menciptakan kalian semua yang ada di sini dengan karakter kepribadian yang berbeda untuk suatu tujuan yang baik, pekerjaan yang baik. Nah, kita tes kepribadian. Yuk, ada 2 kombinasi ya. Semuanya pertama boleh melipat jarinya seperti berdoa. Oke, perhatikan di persilangan jempol yang di bawah itu jempol kiri atau jempol kanan? Siapa yang jempol kiri yang di bawah? Siapa yang jempol kanan yang di bawah? Dari jempol aja kita udah beda ya. Ingat ya, itu kombinasi yang pertama, kiri atau kanan ya, yang jempol yang di bawah. Tes yang kedua, coba dilipat tangannya seperti ini. Perhatikan di persilangan lengannya, lengan yang di bawah itu lengan kiri atau lengan kanan? Ada yang kiri, ada yang kanan. Kemudian digabungkan ya, antara tes pertama dan tes kedua, itu kombinasinya apa nih gitu ya. Oke, nanti yang kombinasinya saya panggil boleh berdiri di tempat ya, supaya kita bisa lihat, oh ternyata dia sifatnya begitu ya gitu ya. Dan kita bisa tahu tentang diri kita. Oke, kita siap-siap ya. Udah tahu ya semua ya, jempol udah? Jempol yang di bawah yang mana? Waktu lengan yang di bawah yang mana? Jadi ada kombinasi pertama dan kedua ya. Saya panggilkan, boleh berdiri di tempat kanan kiri. Nah, siapa yang kanan kiri? Oke, ini dia, kita kasih tepuk tangan dulu kanan kiri. Kanan kiri itu tipe orang yang seimbang, sangat perhatian. Tapi dia konvensional alias jadul. Berbelit-belit orangnya. Cepat akrab, waspada, pengalah dan emosinya stabil. Silakan duduk yang kanan kiri. Berikutnya yang kanan-kanan, boleh berdiri di tempat. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kanan-kanan. Ya, kanan-kanan itu orang yang suka tantangan. Apa adanya, cepat dalam bertindak. Imajinasinya kuat alias sering berhayal. Selalu ingin tahu, ceroboh dan nekat. Dan jarang mau mendengarkan pendapat orang. Ya, silakan duduk. Baru yang ketiga adalah kiri-kiri. Yo, boleh berdiri di tempat kiri-kiri. Kiri-kiri ini tipe orang yang berdedikasi, cuek, perfeksionis, logis, selalu merasa benar, bisa dipercaya, memiliki banyak hal yang membanggakan, dan seorang lawan yang tangguh. Oke, yang terakhir kiri kanan, boleh berdiri di tempat kiri kanan. Ya, kiri kanan ini tipe orang yang suka mengurusi orang lain. Bakat jadi pemimpin, pandai bicara, perhatian dan tenang, bertanggung jawab, serta penampilannya oke. Nah, jadi langkah pertama bagaimana kita mengatasi kesehatan mental kita yang terganggu adalah menerima diri kita dulu apa adanya. Yuk kita mau baca sebuah quote berikut ini. Boleh next slide, ini nggak bisa di sini. Belum nyambung ya. Kita baca quote ini ya. 1, 2, 3 yak. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi mengenal siapa diri kita, itulah langkah pertama kita bisa menghadapi ricuh dan hebatnya masalah dunia ini. Kenal dulu siapa diri kita gitu ya. Nah, kita baca juga bagian firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3 yak. Yes, jadi Tuhan yang menciptakan kita dengan berbagai karakter tadi
punya tujuan loh dalam hidup kita. Yaitu ada pekerjaan baik yang sudah dia siapkan di masa depan untuk kita semua tentunya. Nah sekarang semuanya boleh melakukan sebuah teknik yang namanya butterfly hug. Boleh peluk dirinya seperti ini. Kemudian kita tepuk pelan-pelan sambil kita katakan dengan lembut, aku berharga. Aku spesial. Aku penting. Aku bermakna. Dan aku istimewa. Ya, ini afirmasi positif yang selalu harus kalian ucapkan tiap hari. Karena Tuhan menciptakan kalian itu berharga dan sangat-sangat penting. Nah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang lain? Dok, ada teman saya nih yang kayaknya agak beda, agak lain orangnya gitu ya. Kita mau nonton sebuah video berikut ini. Ada seekor landak, dia punya kekhususan, ada duri-duri yang ada di badannya. Ini membuat teman-temannya menjauh ya dari dia. Nggak ada yang mau mendekat. Ada temannya yang memperhatikan, ada yang mau ngajak main, tapi dia malah merusak harinya. Ya, mungkin ada orang-orang seperti ini, yang kemudian dia menjauh. Ada teman yang ngajak, tapi dia malah melukai temannya ini. Seekor landak, unik sekali. Mungkin kelihatan berbeda ya dengan yang lainnya. Tapi teman-temannya tidak menyerah. Mereka suatu malam memberikan sebuah hadiah buat si landak ini. Apa hadiahnya? Hah, kosong. Aku kena prank. Oh, ternyata hadiahnya adalah ini. Yes, kamu hanya butuh tempat di mana kekuranganmu diterima, adik-adik, gitu ya. Karena kita semua rapuh. Teruslah belajar menjadi utuh. Dan bagaimana membuat teman-teman kita lain menjadi utuh. Karena apa yang kita lakukan untuk mereka. Jadi ini diambil dari buku Seni Memeluk Landak. Bagaimana kita menerima orang lain yang kelihatannya berbeda ya dengan kita. Karena mereka pun tetap adalah ciptaan Tuhan. Kalau ada teman-teman kalian kok kayaknya agak emosional, mudah marah. Mungkin mereka punya pengalaman traumatis yang kita nggak tahu dan kita nggak pernah tahu cerita tersebut. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind always. Sebuah visualisasi ini akan menggambarkan kepada kita. Seorang anak terlambat datang ke kelas dan gurunya sangat kejam. Dia akan memukul tangan anak ini dengan penggaris. Anak ini duduk kesakitan. Dan terlebih lagi mungkin malu ya di depan teman-temannya. Tapi esok hari dia melakukan hal yang sama. Dia terlambat datang ke kelas. Dan kembali dia mendapatkan hukuman. Sebuah pukulan penggaris yang sangat keras di tangannya. Tapi esok harinya dia kembali terlambat masuk ke kelas. Tanpa seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dia. Tapi hukuman itu dia terima. Sampai suatu hari gurunya berangkat ke sekolah melihat pemandangan ini. Ternyata anak yang sering terlambat ini sedang mendorong dengan susah payah ayahnya untuk dibawa ke tempat penitipan sebuah daycare. Anak yang masih kecil ini harus mendorong kursi roda yang demikian berat dan dia harus mendaftarkan ayahnya di sana. Dan meskipun dia sudah berusaha berlari dengan kencang, tapi apa boleh buat? Dia memang harus terlambat datang ke sekolah, datang ke kelas. Dan hari itu dia kembali datang terlambat, mengetuk pintu kelasnya dan dia bersiap untuk mendapatkan kembali hukuman. Pukulan keras penggaris di tangannya. Tapi hari itu menjadi hari yang berbeda. Karena yang kemudian terjadi adalah bukan pukulan yang keras. Tetapi apa? Tetapi sebuah pelukan hangat dari gurunya. Karena gurunya tahu apa yang terjadi pada anak ini sebelumnya. Jadi adik-adik jangan cepat menghakimi teman-teman kita akibat mungkin ada hal-hal yang gak sesuai ya yang kita harapkan padanya ya. Jadi karena waktunya udah habis mungkin ya. Jadi saya akan masuk ke slide saya yang terakhir. Maaf ini mungkin nanti bisa kita bahas waktu diskusi ya. Oke, jadi
Ya, nanti mungkin waktunya bisa lebih panjang ya. Saya udah siapin tapi kita akan bahas yang bagian terakhir ya. Oke, jadi yang terakhir yang penting adalah setiap kita tentunya punya masalah dalam kehidupan ini. Masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah di sekolah. Mungkin hidup kita saat ini seperti Rubik yang random seperti ini, gitu ya. Tetapi setiap apapun masalah yang kita hadapi, kita mau bawakan itu kepada Tuhan. Boleh slide berikutnya? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Adik-adik semua, seperti apapun randomnya kehidupan kalian pada hari ini. Dan mungkin juga besok, ingat selalu firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Dan kehidupan kita yang kacau tadi, maka Tuhan akan ubahkan menjadi indah di hadapannya. Jadi selama Tuhan masih ada, matahari masih bersinar dan donat masih bulat, fighting for my life. Terima kasih, Tuhan memberkati.